Pernah nggak sih kalian mau buang sampah, tapi tempat sampahnya udah penuh duluan? Nah, masalah ini sering sekali terjadi di lingkungan ITB Jatinangor. Hal ini bukan hanya membuat kami para mahasiswa menjadi bingung untuk buang sampah di mana, tapi lingkungan juga menjadi kurang nyaman. Walaupun petugas kebersihan sudah bekerja keras, tapi seringkali mereka masih bingung untuk mengetahui mana tempat sampah yang sudah penuh dan harus dikosongkan. Lihat tempat sampah kita penuh itu di sekitar jam 12 sampai jam 1 itu udah lumayan penuh, dan yang aku sering lihat itu di sekitar GKU 2, kantin GKU 2 dan kantin Koica. Sering banget itu kalau di GKU 2, kalau jam-jam makan itu jam 12 itu paling pas pulang juga itu sering terlalu Boleh penuh tuh di dekat GKU 1 itu yang ada, pokoknya di situ ada apa, jalan penuh. Kemudian juga di pokok GKU 2 juga sering penuh juga. yang kedua itu pas jam-jam makan siang belum setelah pulang kuliah gitu. Oke. Dari mahasiswa juga iya, tapi mungkin dari jumlah banyak tempat sampah di kantin Koica di GKU 2 itu yang kurang, jadi kayaknya harus ditambah lagi. Apa namanya, bagian kantinnya yang kurang gercep gitu dalam tindakan sampahnya gitu. Menurut aku dari warga kampusnya sih biasanya masih kayak buang sampahnya sembarangan, jadinya harus petugas yang bersihin, jadi kan numpuk di satu waktu kan, nggak berkala dibuang. Ya kadang-kadang kalau di GKU 2 emang ada banyak tempat sampahnya, tapi ya orang cuma pada buang yang di depan tukang mesin itu. Iya. Oh iya. Cuma di situ. Jadi karena yang mahasiswanya ya biasanya. Iya, jadi itu jadi numpuk. Oke. Oh, biasanya ada sampah lain. Semua bisa ada. Biasanya aku pernah ngeliat tong sampah penuh itu di kampus Ganesha, multi kampus Ganesha, terus aku keep sampai aku kenapa. Takut banget ya kalau ditaruh di atas. Saya kurang tahu jadwalnya ya, tapi yang pasti kalau habis makan siang tuh tong sampah di kantin itu pasti penuh. Mungkin kendalanya ya mungkin mereka kurang tahu kali udah penuh apa belum. Banyak sampahnya dan itunya kurang Wadahnya ya. sampahnya kurang ya. Jadi sampai keluar-keluar gitu, lihat di TB juga. Di GKU juga kan kalau di dalamnya udah penuh suka keluar disimpan di luarnya. Sampahnya udah meluap banget, terus bapak ibu tuh tetap ngambilnya sesuai jadwal atau ketika udah penuh banget nih langsung diambil gitu. Gak penuh ya, bisa diambil Langsung diambil ya. kalau dalam jam kerja. Jam kerjanya dari pagi sampai sore. Jam 7 sampai jam 3. Untuk jadwalnya sendiri tuh jam berapa aja tuh Bu kira-kira ngambil sampahnya itu sendiri? Pagi-pagi terus ya udah istirahat jam 1-an. Tapi kalau misalkan si sampahnya udah kelihatan numpuk banget nih, kita juga langsung eksekusi bersihinnya gitu. Cukup membantu. Jadi kita kan tahu gitu ya. Jadi bisa lebih gerak cepat lah buat nginiinnya. Kalau dari Ibu sendiri gimana tuh Bu? Kalau kira-kira ada alat seperti itu yang bisa mempermudah pekerjaan Bapak dan Ibu, kira-kira Bapak dan Ibu merasa terbantu tidak ya? Cukup membantu. Ya, supaya bisa manajemen waktu juga ya. Iya. Supaya kita kan kadang sibuk pekerjaan yang lain. Karena kalau yang sampah lebih ke ketika udah selesai kerjaan kayak ngepel ataupun bersih-bersih yang lain, itu sampah yang terakhir gitu kan. Terus ketika walaupun kita lagi ngepel, wah sampah udah penuh, ya udah ditinggal bentar dulu. Itu sangat membantu banget sih, karena kadang lupa juga kan, namanya juga manusia ya. Iya. Tapi seperti yang tadi disebutkan ada jadwalnya juga untuk mengecek sampah sehari 3 kali itu ya, pagi, siang, sampai pas pulang. Intinya sih emang bener sih kata yang tadi, ketersediaan tempat sampah karena cukup kurang juga, karena tidak bisa disalahkan juga sama
mahasiswa juga kan, karena mahasiswa mau buang sampah kemana lagi, karena tinggal satu-satunya itu aja ya, otomatis ya bakal membludak gitu kan. Ya solusinya selain ada yang tadi pengecekan sampah penuh itu dengan aplikasi, ya penambahan tempat sampah juga cukup baik. Apalagi ketika ada event, ada acara-acara itu, misalnya kalaupun nggak ada tempat sampah, minimal trash bag yang disediakan di setiap sudut ada gitu kan. Jadi setiap titik. Jadi ketika ada event besar memerlukan tempat sampah yang cukup banyak, ya bisa diopsi dengan menyimpan trash bag, ditangin pakai tai rapia lah gitu. Atau ada tempatnya juga kan. Jadi biar lebih praktis gitu, biar gak tercecer kemana-mana. Ketika ada event aja. Berarti setuju banget ya kalau misalkan ada. Iya, ya, sangat memudahkan pekerjaan. Kalau di EPST sendiri itu pengelolaan sampah itu seperti apa Pak? Mungkin kayak mulai dari jadwal pengangkutan, terus sistemnya juga seperti apa, dan kapan petugas itu bertugas gitu. Oke. Ya, perkenalkan nama saya Budi ya, saya pengelola tanggung jawab EPST Jatinangor ini. Jadi untuk sistem mulai dari awal, berarti dari pagi ya, untuk manajemen pengelolaan sampah ini. Jadi yang pasti dari awal kita melakukan penarikan ke tiap TPSS. Biasanya dimulai dari pagi sekitar jam 8-an lah, paling telat jam 8 kita udah keliling untuk menarik sampah di masing-masing TPSS. TPSS di sini baru ada 15 titik yang di ini, tapi rencananya ke depan sih tiap gedung mau ada TPSS-nya. Jadi, untuk saat ini masih ada 15. Nah, yang sampah-sampah yang berada di tong-tong yang nggak ketambung di TPSS, kita keliling cari satu persatu, dimasukin ke trash bag. Nah, biasanya ngeliling sampah itu sekitar paling lama tuh paling kalau pagi itu sekitar 2 jam 8 sampai jam 10-an. Karena untuk volume sampah juga kan relatif, tapi rata-rata per hari itu ada sekitar sampai 1 tonan lah. 1 ton per hari itu Pak? Per hari. Kayak kalau selain dari jam 8 tuh ada lagi nggak Pak pengambilan mungkin seperti pada siang hari atau sore hari? Pasti ada. Berapa kali itu Pak? Biasanya kalau sehari? Kalau misalkan dirata-ratakan sekitar 2-3 kali, nggak mungkin 1 kali kan. Kalau pagi aja 1 kali, misalkan dari jam 8 jam 10, terus kita kan setelah melaksanakan pengangkutan dari tiap-tiap SN masing bawa ke sini kan untuk melakukan pemilahan juga. Dipilah, siap. Dipilah, karena masing-masing sampah yang udah dimasukin dimasukin trash bag, disimpan di TPSS, kadang-kadang masih banyak sampah yang tercampur. Banyak tercampur ya Pak ya. Siap. Selanjutnya, kaitan proyek kami dengan 3 SDGs, yaitu SDGs nomor 3, 11, dan 12. Yang pertama, kaitan dengan SDGs nomor 3, yaitu kehidupan yang sehat dan sejahtera. Dengan adanya penerapan tong sampah pintar di kampus ITB Jatinangor dapat membantu menjaga lingkungan kita, di mana sampah tidak menumpuk sehingga bau serta potensi penyakit dapat diminimalkan. Hal ini sejalan dengan tujuan kampus menjadi tujuan kampus yang bersih, sehat, dan nyaman bagi warganya. Yang kedua, dengan SDGs nomor 11, yaitu kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Dengan adanya sistem pintar ini, pengelolaan sampah di kampus ITB Jatinangor dapat berjalan lebih efisien, di mana petugas dapat mengambil sampah tepat pada waktunya, sehingga lingkungan kampus terasa lebih nyaman. Yang ketiga yaitu kaitannya dengan SDGs nomor 12, yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Penerapan tong sampah pintar ini mendorong kesadaran Civitas ITB Jatinangor untuk mengelola sampah yang telah mereka hasilkan. Dengan pengelolaan yang baik, kebiasaan membuang sampah pada tempatnya dan pengelolaan limbah menjadi lebih konsisten, yang selaras dengan prinsip konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Jadi, Smart Trash Bin ini bukan hanya teknologi, tetapi menjadi langkah awal dalam mendukung kampus yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Baik, sekarang di sini kami bersama dengan Ibu Elfrida Agustina, STMT, selaku dosen ahli yang akan kami wawancarai. Ya, kalau misalnya kita bilang di lingkup akademik gitu ya, di lingkup akademik kita punya prodi, kita punya mata kuliah gitu ya, kita punya jurusan-jurusan yang terkait langsung gitu ya dengan pengelolaan sampah, dan itu sepertinya sudah sangat cukup begitu ya terkait dengan teknologi. Kita bisa bicara teknologi, aspek teknis, non teknis itu sudah sangat cukup begitu. Tetapi apa yang saya sadari begitu ya setelah banyak melakukan riset, project begitu, itu adalah adanya keterbatasan data begitu. Data itu sangat banyak sebetulnya. Semua orang, semua pihak gitu ya, semua institusi bisa mengeluarkan data begitu. Tetapi
kita tidak bisa mengambil insight apapun begitu ketika datanya tidak terstruktur dengan baik atau tidak kita bisa pastikan valid atau tidaknya begitu. Nah, jadi yang saya coba cari begitu ya, dan temukan juga masalahnya adalah terkait dengan data, ketersediaan data. Karena saya sangat percaya begitu ya, ya quotes saya juga sering sih menyebut ini gitu ya, you cannot manage what you cannot measure gitu. Kita tidak bisa mengelola apa yang kita tidak bisa ukur. Nah, ketika kita punya data tetapi berhenti saja sampai data begitu, kita tidak bisa dapat info apapun. Kecuali kita bisa eskalasi begitu ya, kita bisa struktur dengan baik, menstruktur dengan baik menjadi sebuah informasi gitu. Ketika kita punya informasi, barulah kita bisa menemukan lagi gitu ya, mengkategorisasi lagi apa yang bisa kita lakukan dalam pengelolaan sampah itu sendiri gitu. Tapi mungkin saya mencoba ini ya dari sudut pandang ini ya, manajemen persampahannya begitu. Nah, prinsip yang pertama itu adalah sebetulnya tadi kan wadah ya, yang targetnya objeknya adalah wadah gitu. Nah, tetapi ketika kita meninjau wadah, kita tidak hanya meninjau si wadah tersebut begitu, tapi keseluruhan sistem. Artinya pengangkutan sampahnya juga. Tadi kan harapannya berarti tidak hanya petugas datang begitu ya, tetapi petugas itu kan pasti menggunakan ya. Jadi bagaimana setup ini tuh bisa efisien, misalnya sekali jalan dia bisa juga mengambil titik-titik yang sama gitu. Nah, kalau mau dibuat mock up di awal, coba analisa dulu datanya untuk menambahkan edit value. Edit value-nya itu apa? Edit value-nya adalah bagaimana kalian bisa mengembangkan tadi sistem yang efisien. Jadi tidak hanya on call ya, istilahnya on call penuh call gitu kan. Nah, tapi kalian analisa dulu begitu timbulannya seperti apa polanya, sehingga misalnya ada feedback-nya nih, apakah butuh penambahan volume di titik tertentu begitu, sehingga itu sangat baik gitu kalau misalnya meninjau sistem pengelolaan sampah tuh keseluruhan dulu gitu. Sistemnya berjalan apa, pahami dulu sistemnya berjalan apa, kemudian kebutuhannya tuh secara logistik ya, kita kan bicara efisiensi juga ya, bagaimana sistem kita bisa efisien gitu. Secara logistik itu apa yang bisa dioptimalkan seperti itu. Nah, misalnya wadah sampahnya itu harusnya terpilah tapi ternyata jadi satu gitu. Ya betul bisa diselesaikan juga ya. Bisa ditikin prodi apa misalnya beraktivitas di situ, publikasikan prodi ini untuk memilah itu kan satu ini juga ya, tanggung jawab moral juga. Karena sayang banget sebetulnya. Iya sih, betul. Jadi kalau ini di pengelolaan sampah itu ada hierarkinya gitu. Semakin pemilahan itu terjadi jauh dari tangan kita, itu semakin tidak efisien. Betul. Kalau menurut saya ya akan efektif jika kalian olah lagi datanya begitu. Jadi tidak hanya kalian dapat data, misalnya dalam satuan waktu tertentu dalam 2 jam dia penuh begitu. Itu kita tidak dapat info apa-apa begitu sebetulnya. Tetapi ketika kalian bandingkan, misalnya taruh 5 sensor begitu ya di beberapa titik begitu, kemudian nanti diperbandingkan gitu, atau beberapa hari bahkan ambil data set misalnya 1 minggu. Kemudian nanti kalian lihat statistiknya, itu rata-ratanya berapa, maksimal, minimum, itu di hari apa. Nah, itu juga kan perlu kalian lihat begitu. Siap. Kait data ya sebetulnya, apalagi kalau nanti kita analisanya ke machine learning, semakin banyak data semakin baik sebetulnya. Nah, tapi kan kita bicara minimal gitu ya. Terkait minimal itu ada ininya sebetulnya panduannya ya, minimal sampel yang harus diambil. Pertama harus tahu dulu berapa jumlah wadah sampah yang tersebar. Nah, minimal sampel yang harus diambil itu ada beberapa rumus ya yang bisa diambil, tapi biasanya ada rumus yang manik namanya. Jadi nanti dimasukkan ke rumus tersebut, mau tingkat kepercayaan berapa persen gitu, itu artinya error yang bisa kita terima berapa persen. Galatnya. Nanti dapat tuh jumlah sampel berapa. Nah, kemudian itu kan dari kuantitasnya ya, kemudian dari polanya. Kita juga kan perlu lihat polanya ya. Nah, polanya itu perlu tahu dulu di kampus ini apakah setiap hari beraktivitas. Nah, itu harus dilihat juga variabilitasnya gitu. Apakah misalnya seminggu apakah cukup gitu ya. Tetapi kalau misalnya kalian mau coba ambil sebulan, itu jauh lebih baik gitu. Karena kan biasanya beda-beda juga ya aktivitasnya gitu. Kalau mau lebih panjang lagi 1 semester misalnya 2 tahun. Betul. Pengolahan sampah itu jauh lebih baik ketika dia terpusat sih dibandingkan misalnya kita mengelola masing-masing, misalnya di rumah masing-masing di rumah jauh lebih parah juga. Betul. Nah, nyambung ke mata kuliah sustainability itu, jadi untuk sudut pandangnya itu harus lebih luas lagi gitu. Yang kita ingin kemukakan itu harus masuk ke dalam sistem existing. Ketika kita berandai-andai gitu atau kita melakukan inovasi tetapi kita tidak mengerti konsep sistem yang ada begitu, itu sayang banget sebetulnya. Tahun 2014 sudah kuliah saya, kalian masih SD kan ya? Masih SD. 2014 dari sini gitu ya. Dan itu tuh dulu masih awal pembangunan. Kita di Jatinangor, jadi hanya beberapa jurusan saja yang di sini. Jadi dari segi kuantitas manusianya, aktivitasnya itu memang masih terbatas gitu. Sehingga dari sistemnya juga udah cukup siap gitu ya saat itu begitu. Nah, di tahun 2020 berapa ya PPB mulai di sini semua? 2023 kalau salah ya. 2023 itu kan lonjakan ya? Sebenarnya kalau lonjakan penduduk pada saat itu juga belum siap begitu. Sistemnya belum disesuaikan kembali gitu ya. Belum di-adjust seperti itu dari segi mungkin sumber daya manusianya ataupun juga kapasitas dari masing-masing sistemnya gitu ya, pengangkutannya, IPS-nya seperti itu. Ketika kita bicara tentang hal yang teknis begitu ya, tetapi ternyata itu banyak banget loh aspek non-teknisnya. Termasuk pembiayaan, kelembagaan, jadi kan orang-orang yang terkait kelembagaannya itu ada orang-orang yang ke-impact juga gitu. Itu harus dihandle dulu di awal begitu. Jadi jangan melihat hanya aspek teknisnya saja. Jadi kita butuh sebuah solusi. Bagaimana mahasiswa dan petugas kebersihan dapat mencari tempat sampah yang kosong secara efektif dan efisien. Untuk itu, kami menghadirkan Smart Trash Bin
sebuah solusi tempat sampah pintar yang dilengkapi oleh sensor dan juga terhubung dengan server website ataupun apps aplikasi, sehingga petugas bisa mengetahui bagaimana kapasitas maupun kapan kapasitas dari tempat sampah ini akan penuh, sehingga ITB tidak akan lagi memiliki tempat sampah yang overload dan juga lingkungan ITB menjadi bersih dan juga nyaman.